Kemudian yang kedua, di sini ada perhitungan bobot garam dan asam oksalat. Nah, kemudian ini contoh soal yang kedua, yaitu perhitungan bobot gram asam oksalat dan natrium oksalat, di mana contoh soalnya itu berapakah gram asam oksalat dan natrium asam oksalat untuk membuat 1 liter larutan dapar pH 4,0 pada pK asam asetatnya 4,3 dan B-nya itu 0,17. Kemudian dengan soal kayak gini, kita selalu hal yang terlebih dahulu kita lakukan adalah membuat yang diketahui pada soal, dimana pada soalnya itu kita udah mengetahui nilai pH-nya itu 4,0 atau 4, kemudian nilai pKa-nya itu 4,3 dan B-nya itu 0,17 C. Nah, setelah kita tulis diketahuinya pada soal, kemudian kita lihat lagi pertanyaannya apa, yaitu tentang bobot gram dan asam oksalat. Bobot gram asam oksalat dan natrium asam oksalat. Kemudian setelah kita mencatat hal yang diketahui pada soal, kemudian kita mencatat apa yang ditanyakan pada soal, sehingga kita dapat menyimpulkan rumus apa yang harus kita gunakan pada perhitungan kali ini. Karena pada perhitungan kali ini itu ada 2 rumus yang memungkinkan kita untuk mengetahui pertanyaan tersebut gitu loh. Yang pertama itu ada rumus B sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali H3O plus dibagi Ka dikali H3O plus kuadrat 2. Kemudian rumus yang kedua itu pH sama dengan pKa tambah log garam per asam. Nah, gimana sih kita menentukan rumus yang kita pakai itu antara rumus pertama atau rumus kedua? Sebenarnya mah bebas, yang penting nilainya itu dapat gitu loh. Cuman pada perhitungan kali ini kita harus lihat lagi nih. Kalau misalnya gini deh, kalau misalnya rumusnya ada beberapa yang harus dipilih, berarti kita lihat aja yang mana yang mudah untuk kita kerjakan, itu yang kita pilih. Dalam artian kata mudah di sini itu berarti nilai-nilainya pada rumus itu udah diketahuin semua ya. Maksudnya minimalnya itu satu yang nggak diketahuin, yaitu sebagai parameter pencarian kita. Nah, kita lihat dulu, kita kaji dulu nih satu-satu. Kalau yang rumus pertama yang B sama dengan 2,303 C Ka H3O dibagi Ka dikali H3O plus kuadrat 2, itu tuh apa-apa aja sih yang belum ada? Kita lihat dulu satu-satu. Nilai B-nya itu udah ada 0,17, kemudian nilai 2,303 itu udah ketetapan ya dari sananya. Kemudian kalau nilai C-nya nggak ada. Nah, ini nilai C-nya nggak ada, 1. Kemudian nilai Ka. Pada soal, nilai Ka itu emang tidak ada, tetapi kita bisa mencarinya pada soal, yaitu dimana nilai Ka itu antilog atau pada kalkulator itu shift log dari nilai pKa, yaitu 4,3. Hasilnya 5,10 dikali 10 pangkat min 5. Jadi nilai Ka itu sekali lagi antilog atau shift log min hasil dari pKa atau min dari nilai pKa. Berarti hasilnya itu kalau di kalkulator shift log min 4,3 sama dengan itu 5,10 kali 10 pangkat min 5. Itu nilai Ka-nya ya. Kemudian kita lihat lagi nih, berarti nilai Ka-nya kan udah ada tuh. Kemudian H3O plus itu berarti H plusnya. Nah,
di sini itu kita lihat lagi. Sebenarnya mah kalau dilihat dari soal ya, H plus itu teh nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, yang diketahuin pada soal itu kan di sini ada nilai pH, di mana kita tahu kan kalau nilai H plusnya itu hasil dari antilog min dari pH, sama kayak pKa tadi. Kalau pKa tadi dari nilai antilog atau shift log min pKa, kalau H plus mah shift log atau antilog min dari nilai pH. Di sini pH-nya itu kan 4. Berarti kalau misalnya di kalkulator itu kita tekan shift log atau antilog min 4 sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, udah dapat nih nilai H plusnya. Jadi pada rumus pertama lengkap ya, cuman yang nggak ada itu nilai C-nya. Berarti kan ada satu variabel yang nggak diketahuin, berarti itu artinya mempermudahkan kita untuk perhitungan gitu. Kemudian kita tinjau lagi yang kedua, rumus yang kedua, pH-nya udah ada, pH-nya T4. Kemudian pKa-nya juga udah ada, pKa-nya itu 4,3. Kemudian log ini nanti pada kalkulator itu ada ya, nanti kita kalau misalnya pengen mencari log sekian, kita tinggal tekan aja di kalkulator. Kemudian di sini gram. Nah, gramnya di sini teh belum ada, asamnya juga belum ada. Jadi ini tuh kan ada dua variabel yang belum kita ketahuin. Berarti itu gimana ya, ada dua yang belum kita ketahuin mah berarti agak mempersulit kita untuk melakukan perhitungan kan. Bisa sih bisa, cuman kita harus pakai permisalan dulu. Nah, karena di sini berhubung ada dua rumus yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal ini, ya udah kita pilih yang ada dan tidak mempersulit kita gitu loh. Sementara kalau kita ketahui nih yang tadi, kalau rumus yang pertama kan ada satu variabel yang belum diketahuin. Sementara kalau misalnya yang rumus kedua itu ada dua variabel yang belum kita ketahuin. Jadi ya udah kita teh ngambil yang entengnya aja gitu loh. Maksudnya teh yang satu variabel aja yang enggak diketahuin, jadi itu nanti menjadi sebagai parameter perhitungan kita atau pencarian kita. Jadi pada langkah pertama untuk mencari gram asam oksalat dan natrium oksalat pada perhitungan kali ini, kita itu menggunakan rumus pertama, yaitu B sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali H3O plus dibagi Ka dikali H3O plus kuadrat 2. Nah, kemudian setelah kita menentukan rumus yang kita gunakan, kita langsung substitusikan aja angka-angkanya. Dimana yang pertama itu kan kita menggunakan rumus B sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali H3O plus dibagi Ka ditambah H3O plus kuadrat 2. Pokoknya kita masukin nilai B nya berapa, 0,17, kemudian 2,303, kemudian C nya yang dicari, nilai Ka nya itu 5 kali 10 kali 10 5,10 dikali 10 pangkat 5 dikali H nya itu 10 min 5. Kemudian di bawah juga sama, tapi di bawah itu tandanya itu ditambah Ka, kalau di atas kan dikali Ka. Nah, udah. Kemudian apabila ada perhitungan seperti ini, kita itu harus menyelesaikan dulu perhitungan yang di dalam kurungnya. Yang di sini itu terlebih dahulu kita tambahkan nilai Ka sama H3O plus. Setelah kita tambahkan, kemudian kita kuadratkan lagi. Setelah dapat hasilnya, baru yang di atas. Di atas itu kita kalikan antara nilai Ka sama H3O plus. Kemudian setelah dapat, baru kita bagikan sama yang di bawah. Setelah itu baru kita substitusikan, kemudian dapatlah nilai C nya itu sebesar 0,023 mol per liter. Setelah itu dapatkan nilai C nya. Nah, kemudian karena di sini kita itu harus mencari nilai
konsentrasi garam dan asam oksalat. Jadi kita pakai rumus yang kedua lagi, dimana pH sama dengan pKa ditambah log garam per asam. Kemudian pH-nya kita ada 4, kemudian 4,3, pKa-nya 4,3, kemudian log garam dan asam. Nah, di sini itu memang ada dua substitusi yang belum dua variabel yang belum ada nilai, tetapi kita menggunakan rumus ini untuk melakukan pencarian selanjutnya. Jadi kita di sini kan, tadi kita kayak pokoknya udah disampaikan, apabila dalam suatu rumus itu memiliki dua variabel yang tidak diketahui nilainya, kita harus menggunakan permisalan. Nah, di sini kita harus menggunakan permisalan untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Di sini itu kan ada nilai garam sama asam yang belum diketahui. Jadi kita masukin aja tuh angka-angka yang udah diketahui. Kita abaikan dulu nilai garam sama asamnya. pH-nya itu 4, kemudian pKa-nya itu 4,3 ditambah log garam per asam. Nah, lognya ini kita pindahin. Log sama dengan garam, pokoknya kita pindah ruaskan. Kita samakan variabel, kita samakan antara masing-masing variabelnya. Jadi log garam per asam ini kita pindahkan ke sisi ruas sebelah kiri, kemudian yang 4-nya kita pindahkan sisi ruas sebelah kanan. Jadi karena dia berpindah ruas, si angka 4 ini harus menjadi minus karena dia pindah ruas, sehingga log garam per asam sama dengan 4,3 dikurangi 4, hasilnya itu 0,3. Nah, di sini itu kita harus hilangkan dulu nih tanda log. Tanda lognya itu kita hilangkan dengan melogkan hasil dari lognya. Berarti ini kan log garam per asam itu sama dengan 0,3. Karena kita pengen ngilangin lognya itu, kita kalikan, kita pindah ruaskan tuh. Akhirnya log itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan lagi, akhirnya jadi log 0,3 sama dengan 1,99. Ingat ya, di sini lognya pindah, bukan berarti kita harus anti log. Jadi pada kalkulator itu kita cukup menekan log 0,3, hasilnya itu 1,99. Nah, karena di sini itu ada dua variabel, sementara nilainya cuma satu, jadi kita misalin. Misal garam sama dengan 1,99 asam. Nah, sekarang kita lanjut perhitungan konsentrasi. Dimana konsentrasi itu kan hasil penjumlahan antara garam sama asam. Di awal perhitungan kita nilai C-nya itu udah dapet, yaitu 0,023 mol per liter dengan menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu B sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali H3O plus dibagi Ka ditambah H3O plus kuadrat. Nah, hasilnya itu 0,023. Kemudian garam, tadi kan kita udah mencari tuh nilai garam dengan rumus yang kedua, yaitu pH sama dengan pKa plus log garam per asam. Sekalipun hasil yang kita dapatkan itu merupakan hasil permisalan, yaitu hasilnya 1,99 asam, kemudian ditambah asam. Nah, dengan demikian, jadi kita tuh udah bisa mencari nilai konsentrasi asam sama garam melalui permisalan tadi. Jadi di sini kan 0,023 mol per liter sama dengan 1,99 asam plus asam. Nah, di sini asam yang satunya itu adalah pasti terdapat satu angka gitu loh, maksudnya asamnya tuh satu gitu, sekalipun nggak ditulisin angkanya, tetapi asam itu memulai nilai angka 1, sehingga 0,023 mol per liter ditambah 1 sama dengan 1,99 ditambah 1 lagi asam, yaitu
2,99 asam. Jadi kita bisa tuh dapat nilai asamnya berapa. Asamnya itu 0,023 dibagi 2,99 sama dengan 7,7 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, di sini kan asamnya itu tadi pembagian antara 0,023 dibagi 2,99. Jadi harus ingat ya teman-teman, 2,99 itu dari mana datangnya gitu loh. Nah, di sini itu kan konsentrasi kan garam plus asam. Tadi kan kita udah permisalan kan antara permisalan yaitu permisalan garam, di mana nilai garam itu sama dengan 1,99 asam. Tapi di asam yang sebelahnya ini secara tidak langsung otomatis dia punya satu asam. Sehingga jika kita tambahkan 1,99 asam ditambah satu asam sama dengan 2,99 asam. Jadi kita dapat nilai asamnya berapa, yaitu 0,023 dibagi 2,99 hasilnya 7,7 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, ketika nilai asamnya udah kita dapat, berarti kita langsung masukin aja tuh asam sama dengan ketika nilai asamnya udah dapat, berarti kita tinggal mencari garamnya lagi kan. Cara mencari garamnya itu sama dengan asam dikurangi konsentrasi C dikurangi asam, berarti 0,023 dikurangi 7 kali 7 kali 10 pangkat min 3, hasilnya sama dengan 0,0153 mol per liter. Jadi sekali lagi, buat mendapatkan nilai asam itu sama garam itu rumusnya konsentrasi sama dengan asam plus garam, dimana nilai konsentrasinya itu kita udah dapatkan di awal tadi dengan rumus pertama, hasilnya itu 0,023 mol per liter. Nah, kalau hasil garam kita juga udah dapatkan tapi melalui permisalan dengan rumus yang kedua, yaitu garam sama dengan 1,99 asam ditambah asam. Nah, di sini asam ditambah asam itu secara tidak langsung akan menjadi 2 asam. Ngerti nggak? Jadi asam yang sebelahnya itu tuh walaupun nggak ditulisin secara otomatis dia punya satu asam gitu loh. Jadi kalau misalnya ditambahin 1,99 asam ditambah asam itu menjadi 2,99 asam, sehingga nilai asamnya itu kita bisa mencari dengan 0,023 dibagi 2,99 sama dengan 7,7 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, setelah seperti ini nilai asamnya udah dapat, kita tinggal mencari nilai garam, karena garam kan tadi cuma permisalan tuh. Untuk mencari nilai garam itu konsentrasi dikurangin asam. Jadi konsentrasinya itu 0,023 dikurangi 7,7 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter, hasilnya itu sama dengan 0,0153 mol per liter. Nah, setelah kita udah dapat konsentrasi masing-masing asam sama garam, kita itu udah hampir mencapai titik akhir, yaitu dimana mencari gram asam sama gram garamnya dengan rumus mol sama dengan gram per bm. Di sini kita harus mencari dulu nih berat molekul masing-masing asam oksalat sama garamnya itu berapa. Kalau asam oksalat itu mempunyai nilai BM-nya sebesar 94 gram per mol. Sementara kalau BMNA oksalatnya itu 138 gram per mol. Nah, setelah kita dapat masing-masing BM-nya, dari mana sih kita tahu rumus BM-nya itu? Jadi kalau misalnya ini kan bisa dilihat dari
rumus kimianya, kemudian kita hitung tuh C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa, kemudian Na-nya berapa, kemudian semuanya kita jumlahin. Dapatlah nilai BM-nya asam oksalatnya itu 94 gram per mol. Kemudian BM natrium oksalatnya itu 138 gram per mol. Jadi kita langsung bisa mencari gram asamnya sama gram garamnya dengan rumus gram sama dengan mol dikali BM. Jadi untuk gram asamnya itu mol asamnya itu kita udah dapatkan 7,7 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter dikali BM-nya. BM asam oksalatnya itu kan 94 gram per mol sama dengan 0,7238 gram. Kemudian sama juga untuk garam, molnya dikalikan BM oksalatnya 0,0153 mol dikali 138 gram per mol sama dengan 2,114 gram. Sekali lagi ya, ini untuk mencari gram asamnya itu melalui rumus gram sama dengan mol dikali BM. Nah, molnya kan kita udah dapat tuh tadi, mol asamnya berapa, mol garamnya berapa. Mol asam itu 7,7 kali 10 pangkat min 3, kemudian mol garamnya itu 0,0153 mol per liter. Kemudian mencari BM-nya itu kita melalui rumus kimianya. Kita hitung rumus kimia, C-nya berapa, H-nya berapa, kemudian Na-nya berapa gitu ya. Kita jumlahin, habis itu kita masukin ke rumus. Nah, setelah kita dapat nih apa yang kita inginkan, apa yang menjadi pertanyaan di awal, yaitu jumlah gram asam sama gram garamnya. Setelah itu kita nggak sampai di sini. Apa sih maksud dan makna dari angka tersebut gitu loh. Jadi dapat kita ketahui angka tersebut memberikan arti bahwa untuk membuat larutan sebanyak 1 liter dengan daptar pH 4,0 dan pKa asam asetannya 4,3 dan B-nya 0,7, kita memerlukan berat asamnya itu sebanyak 0,7238 gram dan gram garamnya itu 2,114 gram. Di sini asamnya itu asam oksalat dan garamnya itu natrium asam oksalat.